Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru, memasuki minggu yang baru lagi. Kita boleh beraktivitas lagi di sepanjang hari ini dan di sepanjang minggu ini. Dan tentu kita mau berjalan bersama dengan Tuhan dalam pimpinan tuntunan Tuhan, sehingga kita boleh melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Kami bersyukur sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang minggu ini, kami boleh mengawalinya di dalam Tuhan. Karena kami mau jalani hari-hari kami bersamamu. Sebab kami percaya bersamamu kami lakukan perkara yang besar. Bapa, terpujilah namamu, sebab engkau baik. Kau sungguh baik, kau sangat baik, kau selalu baik bagi kami. Sebab untuk pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karuniamu, menaikkan pujian, menaikkan rasa syukur kami kepadamu, menaikkan pengagungan hanya kepadamu. Sebab engkau yang layak dipuji, engkau yang layak disembah. Sebab engkaulah sumber kekuatan bagi kami, Tuhan. Terpujilah namamu.
namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Satu-satunya Allah yang layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan. Terpujilah namamu,
bakti-Mu yang langka, atas setiap perbuatan-Mu yang ajaib. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Tak pernah kau biarkan
Engkau yang bertindak, amin, amin, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ya, ku lewati semua perkenaanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Sungguh anugerahmu besar berlimpah bagi kami. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang bertindak memberikan pertolongan bagi kami tepat pada waktunya. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Allah Immanuel yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu biarlah kami juga terus setia kepadamu, tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu di dalam kami. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh terus belajar firman Tuhan. Kita masuk di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18 mulai sampai ayatnya yang ke-27. Kalau kemarin kita belajar tentang kasih yang adalah sebuah perintah, dan Yohanes katakan itu bukan perintah yang baru, dan saya percaya bahkan sampai hari ini perintah untuk saling mengasihi itu adalah sebuah perintah yang tetap kita lakukan. Nah, hari ini kita masuk di dalam perikop antikristus. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18 mulai. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir.
memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, jadi berbicara tentang antikristus, ini tentu bukan saja bicara tentang satu pribadi yang seperti apa yang nanti di Wahyu akan kita belajar bersama-sama, tetapi roh antikristus itu sesungguhnya sudah ada. Bahkan kalau beberapa hari yang lalu kita belajar dari surat Rasul Petrus, itu salah satunya adalah orang yang menjadi pengejek-pengejek, orang-orang yang menyangkal eh, imannya, walaupun sebenarnya menurut saya dari apa yang firman Tuhan catat hari ini jelas, sebenarnya jangan-jangan mereka juga tidak pernah beriman kepada Tuhan. Makanya berkali-kali mungkin Bapak Ibu sering dengar eh, pernyataan atau statement saya, beda antara orang Kristen dan orang yang sekedar beragama Kristen. Karena seperti ayat yang ke-19 katakan, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, makanya kita terus periksa hati kita, kita ini apakah benar-benar pengikut Kristus, yaitu orang Kristen, atau hanya sekedar orang yang beragama Kristen. Dan saya berdoa, saya berharap setiap kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada karya salib, dan kita sungguh-sungguh sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan dan diberi hak istimewa menjadi anak-anak Allah. Kita yakin kita ini orang benar, sehingga bukti dari keyakinan bahwa kita orang benar, kita hidup terus di dalam kebenaran. Kita yakin kita orang-orang kudus karena dikuduskan oleh darah Kristus, dan bukti dari keyakinan itu kita terus hidup di dalam kekudusan. Dan sekali lagi bicara tentang hidup dalam kekudusan itu, memang kita hidup berbeda dengan cara hidup orang dunia. Dan selalu sangat berkaitan bagaimana cara kita bisa hidup berbeda dengan orang dunia, ya kembali kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya otomatis cara hidup kita akan berbeda dengan cara hidup orang dunia. Sehingga kita masuk dalam bilangan orang yang sungguh-sungguh. Karena sekali lagi, dikatakan bahwa waktunya sudah tiba, bahwa antikristus itu datang, dan sudah banyak antikristus dikatakan, artinya orang-orang yang ya bertolak belakang dengan Kristus. Nah, makanya mari kita belajar taat kepada apa yang firman Tuhan katakan. Kristus itu kan artinya firman yang diurapi. Jadi kalau kita selalu melawan, lalu bertentangan dengan firman Tuhan, nah jangan-jangan kita juga udah masuk bilangan itu nanti Bapak Ibu. Kan namanya antikristus. Nah, makanya sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, biarlah kita menjadi orang-orang yang benar-benar percaya kepada Yesus, kepada Kristus, kepada karya salibnya, dan kita yakin betul, percaya betul bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diberi hak istimewa menjadi anak Allah, sebagai orang benar yang hidup dalam kebenaran, sebagai orang kudus yang hidup dalam kekudusan, yang dari hari ke hari semakin serupa dengan Kristus. Seperti Amsal katakan, jalan hidup orang benar itu semakin terang hingga rembang tengah hari. Dan kekristenan kita bukan hanya sebatas agamawi semata. Dan seperti ayat 19 tadi katakan, memang mereka berasal dari antara kita,
Tapi saya berharap Bapak Ibu terus nggak curiga satu dengan yang lain, terus menuduh dan menghakimi. Karena sekali lagi di dalam Kristus tidak ada penghakiman. Kita tidak mulai lihat, ini orang kayaknya anti Kristus. Nggak seperti itu juga maksudnya Bapak Ibu ya. Walaupun kita tahu dari ayat ini, anti Kristus itu juga berasal dari antara kita. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah itu bedanya. Makanya mari kita jadi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, walaupun ada banyak harga yang harus kita bayar untuk hal itu, untuk mematikan daging kita, mematikan ego kita, seperti beberapa hari yang lalu kita belajar bahwa keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu akan binasa. Tentu kita tiap hari berjuang melawan untuk hal-hal tersebut, yaitu melawan keinginan daging, melawan keinginan mata, melawan keangkuhan hidup. Tapi pada prinsipnya sekali lagi sederhana Bapak Ibu. Ketika kita taat kepada Kristus, taat kepada firman, sebenarnya kita udah nggak usah lagi berperang melawan keinginan daging Bapak Ibu. Karena sudah otomatis berarti kita mengikuti keinginan Tuhan. Hingga seperti beberapa hari yang lalu saya tulis di renungan harian yang juga saya sampaikan di koran Deo, jangan kita jadi orang Kristen yang salah fokus. Kita jadi orang Kristen tapi fokus kita tetap kepada neraka, kita jalan mundur menuju surga. Atau fokusnya takut untuk berbuat dosa, takut untuk berbuat salah. Sehingga kekristenan kita capek Bapak Ibu. Tapi mari kita fokus mau melakukan firman Tuhan. Aku mau fokus melakukan firman Tuhan. Karena sekali lagi ketika kita melakukan firman, otomatis kita benar. Waktu kita melakukan firman Tuhan, otomatis kita nggak lakukan perbuatan dosa. Jadi iblis ingin selalu berusaha membuat pikiran kita kacau, tapi mari pagi hari ini kita kembali kepada apa yang Tuhan mau. Kita bukan menjadi anti Kristus, tapi kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan sekali lagi sederhana caranya gimana? Taat saja pada perkataan Kristus. Jangan menolak perkataan Kristus. Kan sederhananya anti-Kristus itu artinya menolak Kristus. Nah, bagaimana cara kita menolak Kristus? Ya mulai dari menolak setiap firman-Nya. Setiap firman-Nya kita tolak. Firman-Nya kita tolak. Ya, akhirnya itulah ayat yang katakan memang mereka termasuk di antara berasal dari antara kita, tapi tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, saya berdoa, berharap, dan saya percaya setiap kita yang ada di Koram Deo ini memang termasuk anggota Koram Deo. Bukan ada yang ada bersama-sama dengan kita, tapi nggak termasuk. Nah, tapi mari kita terus sungguh-sungguh dimulai dari perkara kecil, yaitu taat kepada Kristus. Semakin serupa dengan Kristus. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Sehingga kita tidak akan menjadi anti Kristus. Nah, ayat berikutnya katakan gini, ayat 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Nah, sekali lagi berkali-kali juga saya ingatkan, sejak kita mengaku di mulut, percaya di hati, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita memberi diri dibaptis, dan selalu saya ingatkan makna baptisan itu adalah kita mati bersama dengan Kristus, dikubur dengan Kristus, dan kemudian bangkit sebagai ciptaan baru bersama dengan Kristus, dan kita dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Nah, jadi hidup di dalam pengurapan Tuhan itu adalah hidup di mana kita terus menyadari bahwa manusia lama kita, daging kita itu sudah mati, sudah dikubur, dan kita adalah ciptaan baru dan hidup di dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus. Dan Yohanes katakan dengan jelas bahwa Roh Kudus itu akan membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Jadi bicara berkali-kali saya juga ingatkan, hidup di dalam pengurapan Roh Kudus itu, maaf, bukan hanya kalau kita lihat orang itu hebat berbahasa roh di atas mimbar, bukan.
Itu hanya salah satu bagian kecil saja, tapi berkali-kali di SPK, bahkan di Koramil saya katakan, ukuran kita hidup di dalam urapan Roh Kudus bukan hanya berbahasa roh, tapi bagaimana kita hidup dipimpin roh kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, bagaimana hidup kita menghasilkan buah roh, bagaimana hidup kita memanifestasikan karunia roh, sehingga orang-orang di sekeliling kita menikmati hidup kita. Itulah hidup di dalam pengurapan Roh Kudus. Dan saya berdoa, dan sekali lagi saya percaya, setiap kita adalah orang-orang yang sudah beroleh pengurapan dari yang kudus, sehingga hidup kita adalah hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, hidup yang menghasilkan buah Roh Kudus, hidup yang mengimplementasikan karunia-karunia Roh Kudus, memanifestasikan karunia-karunia Roh Kudus. Ayat 21 katakan gini, Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Dan berkali-kali ketika kita hidup dalam kebenaran, ya otomatis kita tidak akan hidup di dalam dusta. Bapa kita adalah Bapa kebenaran, bukan Bapa segala pendusta. Jadi mari terus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus yang akan membawa kita kepada kebenaran. Ya, seperti Yohanes katakan, saya percaya setiap kita tahu kebenaran firman Tuhan. Udah pasti tahu, terbukti karena Bapak Ibu orang-orang yang setiap hari dengan firman. Baik di Koram Deo, baik dalam membaca firman Tuhan, secara pribadi yang terus dilaporkan di dalam grup-grup komsel yang ada. Dan biarlah firman Tuhan yang kita ketahui, firman Tuhan itu yang kita taati dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus. Ayat yang ke-22 dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Jadi sekali lagi bicara tentang menyangkal Yesus itu bukan hanya serta-merta, oh aku nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Aku nggak percaya bahwa Yesus itu mati di kayu salib mencurahkan darahnya. Bukan hanya sebatas itu Bapak Ibu. Karena sekali lagi ini konteksnya kepada orang-orang yang notabene-nya mengaku dan dibedakan pada dua hal tadi. Ada yang memang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, tapi ada yang hanya sekedar ikut-ikutan atau beragama. Dan perbedaan itu akan dibuktikan dari cara hidup yang berbeda. Cara hidup di dalam pengurapan atau cara hidup di dalam kedagingan. Tapi sekali lagi saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang hidup di dalam pengurapan Roh Kudus, yaitu hidup dituntun, dipimpin pada kebenaran firman Tuhan. Terus belajar taat kepada firman Tuhan. Ayatnya yang ke-24, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Saya percaya setiap kita tetap tinggal di dalam Tuhan sampai hari ini dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Dan itulah sebuah kehidupan yang harus terus-menerus kita jalani. Karena jika kita tetap melakukan hal itu, maka kita akan tetap tinggal di dalam Bapa dan di dalam Anak, tentu dalam pimpinan Roh Kudus. Ayat 25 katakan, dan inilah janji yang telah dijanjikan sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Dan kita bersyukur buat janji Tuhan tentang hidup yang kekal. Dan berbicara tentang janji Tuhan, setiap kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dari sisi Tuhan, Tuhan nggak pernah ingkar janji. Dari sisi kita, mari kita terus pegang janji Tuhan. Setia sampai akhir dengan terus tinggal di dalam Tuhan. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu.
Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu perlu kamu diajar, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Nah, ini seperti yang seringkali berulang-ulang saya katakan, maaf, bukan berarti saya mau mengecilkan dan mengajar Bapak Ibu untuk gak dengerin orang lain khotbah, enggak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dengerin khotbah dan dengerinnya udah jadi bingung, apalagi dengerin debat-debat para pendeta besar dan membuat Bapak Ibu bingung, udah lebih baik nggak usah didengerin. Dengerin saja apa yang Roh Kudus ngomong kepadamu saat itu juga. Dengerin Roh Kudus yang ngomong kepada kita setiap saat dalam hidup kita. Mulai saja dari perkara-perkara yang kecil, hidup kita sehari-hari. Nggak usah sibuk dengerin debat pendeta-pendeta. Nggak usah sibuk yang dengerin khotbah akhirnya tambah buat kita bingung dan mulai meragukan mana yang benar, mana yang salah. Praktek saja hal-hal yang praktis yang firman Tuhan ajarkan, yang Roh Kudus ingatkan. Ketika engkau mau marah dan Roh Kudus ingatkan untuk sabar, udah dengerin itu saja dan praktek. Ketika engkau menghadapi masalah dan engkau mulai berpikir untuk melakukan tipu-tipu dan Roh Kudus ingatkan untuk tetap jujur, udah dengerin itu saja dan praktek. Ketika berantem suami istri, Roh Kudus ingatkan, hai suami-suami kasihlah istrimu, hai istri-istri tunduklah pada suamimu. Udah dengerin aja ajaran Roh Kudus setiap hari dalam hidup kita, hal-hal yang praktis seperti itu. Ketika engkau merasa kurang dan Tuhan suruh engkau memberi, praktek saja dengar. Tidak usah sibuk penafsiran kuda putih, kuda merah, kuda belang-beleng. Walaupun sekali lagi nggak salah Bapak Ibu kalau mau belajar, nggak salah. Tapi ayat ini dengan jelas katakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tapi sekali lagi saya katakan bukan berarti terus kita nggak mau dengerin orang khotbah, nggak mau dengerin orang nasehatin kita. Kan berkali-kali juga saya udah katakan, Tuhan bisa ngomong kepada kita itu lewat berbagai macam cara. Tapi poin penting yang saya mau sampaikan pagi hari ini, belajarlah setiap kita pribadi lepas pribadi peka dengar suara Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus ingatkan untuk kita lakukan, udah lakukan, taat saja. Karena ingat di depan tadi saya katakan, antikris itu artinya menolak, melawan apa yang Kristus katakan. Sementara pengikut Kristus adalah orang-orang yang taat dan melakukan apa yang Kristus katakan. Karena ingat Kristus itu yang diurapi, dan kita percaya setiap perkataan firman yang Roh Kudus ingatkan dalam hidup kita, itulah yang perlu kita taati. Jadi bukan berarti terus saya melarang Bapak Ibu dengerin khotbah orang lain, bukan. Tapi lebih pekalah dengar suara Roh Kudus yang setiap saat, setiap waktu itu ngomong dalam hidup kita. Karena pengajarannya lah yang akan membuat kita sampai kepada garis akhir. Jadi itulah seperti ayat yang tadi katakan, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi mari tetap tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam pengurapannya, hidup taat kepada firman Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini Bapak Ibu. Tentu saya percaya Bapak Ibu mendapatkan banyak hal selain dari apa yang saya sampaikan. Jadi terus hidup peka dengar suara Roh Kudus. Oke, silakan kalau ada yang mau menambahkan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, saya silakan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah setiap kami terus merindukan Engkau. Biarlah setiap kami terus datang kepada Engkau ya Tuhan. Menyembah, memuji, dan meninggikan namamu ya Bapa. Terima kasih buat segala kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan ya Tuhan. Biarlah kami mau terus sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan.
hidup dan taat di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berjalan bersama dengan tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami sangat bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Kami akan terus mempraktekkan nilai-nilai kebenaran yang ada di firman-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini, buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Biarlah Tuhan juga terus memberkati kami, berkati suami kami, istri kami, anak-anak kami, berserta juga cucu kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur, biarlah setiap kami juga hidup bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih, biarlah Tuhan juga terus memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang daripada Engkau. Dan juga setiap berkat-berkat yang kami terima, kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini yang indah ini. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Bila Tuhan juga terus berkati bangsa kami. Tuhan terus bawa bangsa kami hari demi hari lebih baik lagi ya Bapa. Dan juga Tuhan terus memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan mencurahkan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan buat bangsa Indonesia ini. Dan juga Tuhan berkati pemerintahan kami yang ada. Biarlah pemerintahan kami juga terus berjalan dengan takut akan Engkau, dengan kejujuran, dengan motivasi untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi ya Bapak. Tuhan berkati pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah ya Bapak. Terima kasih kami serahkan pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini buat firman-Mu, dan kami mau terus hidup di dalam pengurapan Roh Kudus-Mu, yaitu kami hidup taat kepada setiap perkataan Roh-Mu, yang tentu akan membawa kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Dan semakin hari, hidup kami boleh semakin serupa dengan Kristus, dan Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Bapak, biarlah sepanjang hari ini dan seluruh aktivitas kami, tangan kuasa-Mu menyertai setiap kami, sehingga apa yang kami kerjakan, seturut firman-Mu, Engkau Tuhan buat berhasil, dan sepanjang hari ini kami menikmati berkat-Mu berlimpah dalam hidup kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat magar tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.